Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yun Muntarti dengan NIM S1S1 22149. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan bab 5 yaitu mengenai detection and recognition bias. Nah, di sini kita masuk pada melakukan pengenalan wajah dengan Eigenvaiz. Nah, sekarang kita telah memiliki array berisi gambar-gambar pelatihan dan juga array berisi labelnya. Di sini kita dapat membuat dan juga melatih pengenalan wajah hanya dengan 2 baris kode ini. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mengumpulkan dataset dari beberapa teman saya. Nah, di sini kita melakukan membuat pengenalan wajah Eigenvaiz itu menggunakan fungsi CV2 ini, Eigenvaiz Recognition Crate. Nah, dari OpenCV dan kita melatih pengenalan tersebut dengan memberikan array gambar serta label ID numerik. Seperti itu. Nah, di sini tadi saya sudah membuat kodenya. Nah, di sini kita akan sesuaikan pada bagian di sini kita secara opsional itu kita juga dapat memberikan 2 argumen tambahan pada fungsi yaitu CV2 Eigenvaiz Recognition Crate. Nah, di sini pada bagian CV2 Eigenvaiz Recognition Crate. Di sini ada 2, yaitu yang pertama num component itu merupakan jumlah komponen yang akan dipertahankan untuk PCA atau Principal Component Analysis. Nah, threshold-nya nilai floating point yang memutuskan ambang batas tingkat kepercayaan. Nah, wajah dengan skor kepercayaan di bawah ambang batas ini akan diabaikan. Kemudian secara default, nilai threshold ini adalah nilai floating point maksimum sehingga tidak ada wajah yang diabaikan. Untuk menguji pengenalan wajah ini, kita dapat menggunakan face detector dan umpan video feed dari kamera. Seperti yang telah kita lakukan pada script sebelumnya, kita dapat menggunakan baris kode berikut untuk menganalisasi face detector. Nah, di sini tadi secara default itu nilai threshold ini merupakan nilai floating point maksimum sehingga tidak ada wajah yang diabaikan. Untuk menguji pengenalan wajah ini, kita dapat menggunakan face detector dan juga umpan video feed-nya dari kamera. Nah, di sini seperti yang telah kita lakukan pada script sebelumnya, kita dapat menggunakan baris kode berikut untuk menganalisasi face detector. Nah, ini face CV2 Crate Classifier ini merupakan untuk menginisialisasi face detektornya. Ini merupakan baris kode untuk face detektor. Kemudian kode untuk deteksi dan juga pengenalan wajah ini menggunakan kamera. Nah, kode ini tuh deteksi ini melakukan iterasi pada setiap frame sehingga pengguna menekan sembarang tombol serta menjalankan deteksi dan pengenalan wajah pada setiap frame. Seperti itu, ini kita coba.
while CV2 kemudian deteksi multi crime 1.3,5 for X, Y, R in CV2 rekaman 255,6, CV2 BGR terus oke, kemudian Troy Gray Prime. Nah, ini kita bahas pada fungsi utama dari potongan kode ini untuk setiap wajah yang terdeteksi, kita mengonversi dan mengubah ukurannya agar memiliki versi grayscale dengan ukuran sesuai. Dalam hal ini 200 kali 200 pixel
seperti yang didefinisikan oleh variabel training image size pada bagian sebelumnya, yaitu loading the training data for face recognition. Kemudian wajah hasil konversi dan resize tersebut dikirim ke fungsi prediksi. Nah, milik pengenal wajah face recognition. Gitu. Kemudian nah, kemudian pada hasil konversi dan resize tersebut dikirim ke fungsi predik milik pengenal wajah. Seperti ini. Kemudian fungsi ini akan mengembalikan label dan juga nilai kepercayaan confidence score-nya. Ini seperti pada contoh di sini, confidence score-nya itu 12.2582,60. Kemudian selanjutnya kita mencocokkan label numerik dengan nama orang yang sesuai dari array names. Ini kita ingat bahwa array ini dibuat pada bagian sebelumnya juga. Nah, setelah itu nama dan nilai confidence-nya ditampilkan dalam teks biru di atas wajah yang dikenali. Nah, setelah seluruh wajah dideteksi diproses, gambar dengan anotasi tersebut ditampilkan di jendela tampilan. Nah, kesimpulannya itu kita telah menggunakan pendekatan sederhana untuk melakukan deteksi dan pengenalan wajah. Pendekatan ini cukup untuk membuat aplikasi dasar berjalan dan membantu memahami proses pengenalan wajah di OpenCV. Namun, untuk meningkatkan ketepatan dan juga membuat sistem ini lebih andal atau robust, kita dapat mengambil langkah tambahan seperti melakukan penyelarasan atau alignment dan juga rotasi wajah yang terdeteksi dengan benar agar posisi wajah seragam dan hasil pengenalan menjadi lebih akurat. Seperti itu. Nah, di sini next pada bagian penyesuaian script agar penggunaan algoritma pengenalan wajah lain. Selanjutnya di sini mari kita pertimbangkan bagaimana cara menyesuaikan script kita agar dapat menggantikan eigenvoice dengan algoritma pengenalan wajah lainnya. Nah, melakukan pengenalan wajah dengan Fish-Her-Face itu proses tidak banyak berubah. Kita hanya perlu membuat instance dari algoritma yang berbeda dengan argumen default. Deklarasi variabel model kita ini akan terlihat seperti model CV2 Face Recognition Card. Kemudian fungsi CV2 Fish-Her-Face Recognition Grade ini menerima dua argumen opsional yang sama seperti fungsi. Nah, CV2 Face Recognition Grade ini yaitu 6 komponen, itu yaitu jumlah komponen utama principal komponen yang ingin dipertahankan. Kemudian ada threshold, itu merupakan nilai ambang batas kepercayaan atau confidence threshold. Kemudian melakukan pengenalan wajah dengan LBPH. Nah, di sini kita lihat sekilas algoritma LBPH atau kepanjangannya Local Binary Patterns Histograms. Sekali lagi proses serupa dengan yang sebelumnya. Namun fungsi pembuat algoritma ini, Factory metodenya memiliki beberapa parameter opsional dapat dilihat di sini. Yang pertama radius,
Radius itu jarak dalam piksel antara tetangga yang digunakan untuk menghitung histogram pada setiap sel. Defaultnya sama dengan 1. Kemudian kedua itu nextboard merupakan jumlah tetangga yang digunakan untuk menghitung histogram pada setiap sel, defaultnya 8. Kemudian ketiga ada geared X, yaitu jumlah sel pembagi wajah secara horizontal. Defaultnya itu 8. Kemudian ada geared Y, jumlah sel pembagi wajah secara vertikal, defaultnya juga 8. Kemudian confidence-nya itu ambang batas kepercayaan, confidence threshold default sama dengan nilai floating point maksimum agar tidak ada hasil yang dibuang. Nah, with default argument, dengan argumen default ini, deklarasi model akan terlihat seperti model CV2 Face LBPH Face Recognizer Grade. Nah, perlu diperhatikan bahwa algoritma LBPH kita tidak perlu mengubah ukuran resize gambar. Karena pembagian gambar di dalam beberapa grid memungkinkan perbandingan pola dalam setiap sel secara langsung. Nah, kemudian selanjutnya masuk pada bagian membuang hasil berdasarkan nilai confidence score. Metode prediksi di sini akan mengembalikan tuple di mana elemen pertama yaitu label individu yang dikenali. Kemudian label kedua itu nilai confidence-nya atau kepercayaannya. Nah, solusi semua algoritma ini memiliki opsi untuk mengatur ambang batas nilai confidence-nya. Nilai ini mengatur jarak antara wajah yang dikenali dan model aslinya. Sehingga nilai 0 berarti kecocokan sempurna. Namun dalam beberapa kasus mungkin ingin menyimpan semua hasil pengenalan terlebih dahulu dan kemudian melakukan pemrosesan lanjutan. Misalnya jika kamu mencoba mengenali orang dalam video, kita dapat menganalisis perubahan nilai confidence-nya di mana frame-frame berikut untuk memastikan apakah pengenalan tersebut benar atau tidaknya. Dalam kasus seperti ini, kita dapat memeriksa nilai confidence seperti yang diperoleh dari algoritma dan menentukan kesimpulan sendiri berdasarkan nilainya. Nah, rentan nilai confidence tergantung pada algoritma. Eigenvalue dan Fisher-Price menghasilkan nilai confidence kira-kira dalam rentang 0 sampai 20.000 di mana nilai di bawah 4.000 sampai 5.000 dianggap sebagai pengenalan yang cukup akurat. Nah, LBPH memiliki referensi nilai pengenalan baik jika di bawah 50. Sedangkan nilai di atas 80 dianggap memiliki tingkat kepercayaan rendah. Seperti itu. Pendekatan umum dalam praktek pendekatan umum yang biasa dilakukan itu tidak langsung menggambar kotak rectangle-nya di sekitar wajah yang dikenali sampai algoritma memperoleh beberapa frame berturut-turut dengan nilai confidence yang cukup baik. Namun, kita memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan modul pengenalan wajah OpenCV sesuai kebutuhan aplikasi. Kita bisa menyesuaikan logika dan ambang batas threshold-nya agar sistem pengenalan wajah itu lebih akurat sesuai konteks penggunaan. Nah, di sini masuk pada sweeping face in the infrared.
artinya menukar wajah di citra inframerah. Nah, swapping face in the infrared, deteksi dan pengenalan wajah tidak terbatas pada spektrum cahaya yang tampak oleh mata manusia dengan menggunakan kamera near infrared atau NIR dan sumber cahaya NIR, deteksi serta pengenalan wajah masih dapat dilakukan bahkan ketika kondisi tampak gelap total bagi mata manusia. Kemampuan ini sangat berguna untuk aplikasi keamanan dan pengawasan security and surveillance. Seperti itu. Nah, ringkasan penggunaan kamera near dan depth kamera, kini kita telah mempelajari penggunaan dasar kamera kedalaman depth kamera seperti Asus Action Pro pada bab 4 depth emission and segmentation. Di sana kita memperluas kode berorientasi objek oriented kode dari aplikasi interaktif kita bernama Cameo. Seperti ini. Kemudian kita menangkap frame dari kamera kedalaman, lalu berdasarkan nilai kedalaman tersebut, kita memisahkan setiap frame menjadi dua lapisan. Lapisan utama main layer, misalnya wajah pengguna, dan lapisan lainnya yaitu background. Lapisan selanjutnya wajah kemudian diwarnai berwarna hitam sehingga efeknya adalah latar belakang seperti ini. Disembunyikan dan hanya wajah pengguna yang tampak di layar video interaktif. Tujuan modifikasi aplikasi Cameo di sini sekarang kita modifikasi Cameo untuk memadukan kemampuan segmentasi kedalaman depth segmentation dan deteksi wajah face detection. Kita akan mendeteksi wajah dan jika terdeteksi setidaknya dua wajah dalam satu frame, maka kita menukar wajah-wajah tersebut sehingga kepala seseorang akan tampak berada di tubuh orang lain. Nah, alih-alih menyalin seluruh piksel di persegi wajah, kita hanya akan menyalin piksel yang termasuk dalam lapisan utama berdasarkan kedalaman. Dengan demikian, efek yang dihasilkan adalah pertukaran wajah tanpa menyalin piksel latar belakang. Setelah perubahan ini selesai, aplikasi Cameo akan dapat menghasilkan tampilan seperti contoh berikut. Bisa dilihat ini contoh gambar wajah Joseph House ditukar dengan wajah Janet House, ibunya. Meskipun Cameo menyalin piksel dari area persegi wajah yang terlihat di bagian wajah area tukar, sebagian piksel latar belakang tidak tertukar, sehingga tidak terlihat tepi persegi di seluruh gambarnya. Oke, kemudian untuk menjaga agar buku tetap ringkas, tidak semua perubahan dibahas satu persatu, hanya dua pentingnya. Di sini kita melakukan modifikasi loop application untuk mendukung fitur pertukaran wajah. Project Cameo kita memiliki dua model baru. Yang pertama, Nurse berisi yang berisi fungsi untuk menyalin dan menukar area persegi rectangles-nya dengan opsi menggunakan marks agar operasi hanya berlaku pada piksel tertentu. Trackers berisi kelas bernama Face Tracker yang mengadaptasi fungsionalitas deteksi wajah OpenCV ke dalam gaya pemrograman berorientasi objek. Kemudian kita telah membahas deteksi wajah OpenCV di bagian sebelumnya dan juga gaya pemrograman berorientasi objek di bab sebelumnya. Kita akan membahas implementasi Face Tracker di sini. Face Tracker. Menambahkan Face Tracker pada kelas Cameo Delp-nya.
Kemudian di sini kita ubah metode init di kelas CameoDet. Kita lihat di sini. Kemudian sebagai bagian fungsinya, voice tracker dapat menggambar persegi di sekitar wajah yang terdeteksi. Kita berikan opsi pengguna Cameo untuk mengaktifkan dan menonaktifkan tampilan kotak deteksi wajah dengan penggunaan variabel boolean. Ketiga di sini menggunakan voice tracker di metode run object voice tracker digunakan dalam metode run milik Cameo Delp. Nah, ini berisi loop utama aplikasi yang menangkap dan memproses frame secara terus-menerus. Kita memanggil metode update milik voice tracker untuk memperbarui hasil deteksi wajah, lalu mengambil daftar wajah yang terdeteksi voice. Untuk setiap wajah kita membuat max berdasarkan disparity map dari kamera kedalaman. Setelah itu kita memanggil sweep range untuk menukar area wajah secara max sehingga hanya area wajah yang benar-benar ditukar. Nah, sedikit penjelasan tambahan. Depth create median max itu membuat max berdasarkan data kedalaman untuk membatasi area wajah yang ingin ditukar. Nah, melakukan pertukaran pixel antar area persegi wajah berdasarkan max. So, draw debug range itu menentukan apakah program akan menggambar persegi debugnya di sekitar wajah yang terdeteksi ataupun tidak. Dengan struktur ini, Cameo dapat menukar wajah secara real-time menggunakan kamera inframerah atau data kedalaman, sambil tetap mempertahankan pemisahan antara objek utama di latar belakang dan latar belakang. Max a copy. Nah, di sini kita next ke menambahkan control keyboard untuk menampilkan persegi deteksi wajah tadi. Nah, di sini kita modifikasi metode onKeyPress sehingga pengguna itu dapat menekan tombol X untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan persegi rectangle-nya di sekitar wajah yang terdeteksi. Di sini kita perlu memahami bahwa implementasi dari modul Rage yang telah diimpor sebelumnya itu terdapat fungsi copy Rage. Modul ini tuh diimplementasikan dalam file regs.py. Sebelumnya itu kita sudah melihat panggilan ke fungsi regs di bagian sebelumnya. Namun sebelum memahami sweep range-nya, kita perlu membahas fungsi dasar yang digunakan di dalamnya, yaitu copy range. Kemudian tujuan fungsi itu sejak pada masuk bagian bab 2 itu hidden files, camera, and GUIs itu kita telah belajar bagaimana cara menyalin data dari satu area persegi atau ROI atau Region of Interest ke area lainnya menggunakan sintaks glitching NumPy. Ketika kita menyalin area tersebut, bagian lain dari gambar di luar ROI itu tidak terpengaruh. Sekarang kita ingin membatasi penyalinan tersebut dengan sebuah max, yaitu gambar biner 0 atau 1 dengan ukuran sama seperti area sumber source rectangle. Kemudian fungsi ini itu akan menyalin hanya pixel di area sumber source-nya yang nilai max-nya tidak 0. Kemudian sedangkan pixel lain itu akan mempertahankan nilai aslinya dari gambar tujuan
atau destination. Logika ini dapat diekspresikan secara ringkas dengan fungsi name viewer yang memungkinkan kita memilih antara dua array berdasarkan kondisi tertentu. Struktur fungsi itu fungsi copyright ini menerima beberapa argumen. Yang pertama, search atau DST itu gambar sumber dan gambar tujuan. Kemudian search range dan DST range itu merupakan posisi persegi sumber dan juga tujuan. Kemudian ada Mars, itu merupakan area biner yang menunjukkan bagian mana yang boleh disalin. Kemudian interpolation itu merupakan metode interpolasi saat resize defaultnya CV2 dari interlinear. Kemudian jika max bernilai non, maka fungsi hanya melakukan resize dan salin penuh dari area sumber ke area tujuan. Namun, jika max disediakan, maka pastikan jumlah channel sama antara max dan juga gambar. Biasanya itu max sama dengan 1 channel, gambar sama dengan 3 channel RGB, BGR, dan juga duplikat channel max-nya itu menggunakan metode repeat dan reshape dari NemP. Lalu salin area menggunakan NemP where. Seperti itu. Kemudian di sini terdapat fungsi mengenai sweep range. Fungsi sweep range ini fungsi sweep. Di sini tuh untuk melakukan pertukaran sweep isi dari beberapa area persegi rectangle-nya dari lingkaran sirkular. Argumen max-nya adalah daftar max atau satu untuk setiap area persegi. Jika tidak diberikan non, maka fungsi akan menyalin seluruh isi rectangle-nya tanpa pembatasan max-nya. Kita coba ini. DST range ini
Non, koma, interpolation. Langsung bagian interpolation. Aduh, nah ini tuh parameter max-nya pada copy range dan max pada sweep range-nya. Keduanya itu memiliki nilai default non. Jika tidak diberikan fungsi, akan menyalin atau menukar seluruh isi rectangle tanpa batasan. Dengan pendekatan ini, kita dapat melakukan pertukaran wajah face swapping yang lebih halus, hanya menukar pixel yang relevan dengan wajah tanpa membawa latar belakang. Nah, di sini kita masuk pada bagian di sini kan kita sudah mengumpulkan dataset itu aja, dan di sini kita akan mencoba deteksinya. Di sini ada beberapa gambar. Ini ada 10 data. Di sini kita akan mencobanya. Aja kita coba perkodingan import CV2 import AS input folder sama dengan D. Ion
kemudian outputnya folder dengan tip data yn, kemudian s, output folder txt, kemudian cv2 just sad cv2 data just tambah just from plus the fold titik x and l. Oke, sama dengan 0, kemudian for file name in files dir input folder in if file name longer for file name longer dir input folder input folder lower, kemudian and switch jpg jpg png, kemudian image
image page in folder rename image image page gray cv2 cvt color image cv2 titik dgr 2 gray. Kemudian kita masuk pada bagian deteksi wajah. Multiple gray. Pastor 1,3 min neighbors 5, kemudian size-nya sama dengan 120, kemudian kita simpan tiap wajahnya for x, y, w, h, in. Kemudian image gray y h x tambah w plus resist sama dengan cv2 resist plus image 200. Oke. Kemudian outputnya output page sama dengan os page page.join output folder f and
font, kemudian titik JPG, oke, CV2 in right output page press president con plus sama dengan 1, kemudian kita print F file name len kemudian wajah tersimpan gitu ya, titik. Oke, kemudian print F file name salah F N selesai total wajah tersimpan. Font oke. Voice just kenapa ini? Nah, setelah kita jalankan, di sini akan muncul outputnya bahwa wajah 1 itu tersimpan, dari gambar itu tersimpan. Nah, di sini itu kita untuk deteksi wajah dengan penyimpanan data wajah otomatis dengan OpenCV gitu. Nah, di sini untuk mendeteksi wajah dari beberapa foto dan menyimpannya secara otomatis menggunakan library OpenCV. Kode ini tuh sangat berguna kalau kita mau membuat dataset wajah untuk keperluan pengenalan wajah, face recognition. Bagian 1, import dan persiapan folder. Nah, ini pertama kita mengimport 2 library, yaitu CV2 untuk menggunakan OpenCV, kemudian OS-nya untuk mengatur file dan juga folder. Nah, di sini kita memuat model deteksi wajah face CV2 dengan classifier. Nah, di sini memuat model hardcast nya yaitu model pendeteksi wajah bawaan dari OpenCV. Kemudian dia membaca dan memproses setiap gambar. Kemudian dia mendeteksi dan menyimpan wajah. Kode ini melakukan face just site-nya deteksi multiscale. Nah, ini tuh di sini dia itu melakukan deteksi wajah 1,3 sini faktor skala untuk mempercepat proses deteksi, kemudian 5 jumlah netboard minimum untuk memastikan hasil deteksi valid,
Kemudian min size-nya 120, 120 hanya mendeteksi wajah yang cukup besar. Lalu setiap wajah yang terdeteksi dipotong dan disimpan. Nah, di sini for X ini simpan tiap wajah yang terdeteksi. Nah, di sini wajah dipotong berdasarkan koordinat X, Y, W, dan H yang diberikan oleh detektor. Ukuran wajah diubah menjadi 200 kali 200 pixel supaya seragam. Lalu disimpan di folder output yang nama urut seperti 0, JPG, dan juga 1.jpg, dan seterusnya. Nah, setiap kali gambar diproses, program akan menampilkan hasil terminal bahwa hasilnya itu wajah tersimpan. Seperti ini hasil outputnya. Kemudian hasil akhirnya di sini setelah semua foto selesai diproses, program menampilkan jumlah total wajah yang berhasil disimpan dari seluruh gambarnya. Nah, kesimpulannya, kode ini secara otomatis membaca semua gambar dari folder input dan mendeteksi wajah di setiap gambar, dan juga ketiga memotong dan menyimpan wajah ke folder output dengan ukuran yang seragam. Nah, hasil deteksi ini bisa digunakan untuk melatih model pengenalan wajah seperti X-Face, Figure-Face, dan LBPH di OpenCV. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Pada folder data di sini ini foto aslinya, bisa kita lihat ini merupakan foto aslinya seperti ini. Kemudian hasil ininya dari data, kita lihat yang di Yun. Nah, hasilnya akan seperti ini tadi yang saya sebutkan bahwa ada terhitung dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti ini. Nah, baiklah. Di sini selanjutnya pada bagian, nah di sini ada ringkasan sedikit pada bab ini. Seharusnya kita sudah memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana pendeteksian wajah atau face detection dan pengenalan wajah atau face recognition. Nah, serta bagaimana cara mengimplementasikannya menggunakan Python juga OpenCV. Nah, bidang deteksi dan pengenalan wajah itu merupakan cabang dari computer vision yang terus berkembang pesat. Algoritma-algoritma baru terus dikembangkan, dan di masa depan perkembangannya akan semakin cepat seiring dengan meningkatnya minat pada robotik seperti itu dan juga IoT. Nah, untuk saat ini akurasi dari algoritma deteksi dan pengenalan wajah sangat bergantung pada kualitas data pelatihan atau training data. Oleh karena itu, pastikan aplikasi yang dibuat dilatih menggunakan banyak gambar wajah yang mencakup berbagai ekspresi, sudut pandang, dan kondisi pencahayaan yang berbeda. Nah, kita akan, namun dalam dunia computer vision itu tidak ada yang benar-benar istimewa dari wajah manusia. Algoritma yang digunakan untuk mengenali wajah juga dapat dengan mudah digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi objek lain. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bab 5, dari deteksi pengenalan hingga pertukaran wajah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.